Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Membuka kehidupan kami untuk menyambut sabda firman. Biarlah dalam pengurapan Allah sendiri hamba menyampaikan isi hati Tuhan, dan firman Allah itu memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, mengokohkan iman percaya kami kepadamu. Urapi dan layakkan dia hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami pagi hari ini. Dengan penuh syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Bapak sudah dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-20. Kita baca satu perikop dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-40. Lukas pasal 20 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, di layar tertampil ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Judul perikopnya adalah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya, sebelum kita membaca, saya memberikan gambaran dulu. Orang Saduki ini tidak percaya akan adanya kebangkitan. Ya, tidak percaya akan adanya kebangkitan. Manusia mati sudah selesai, mati saja. Dan itu sebuah keunikan bahwa ada kelompok orang Yahudi yang memiliki pemahaman seperti itu. Mereka terkumpul dalam kelompok yang disebut sebagai orang Saduki. Nah, mari saya bacakan bagi kita sekalian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Ayat 27 ditegaskan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Turun ranjang kalau dalam istilah budaya orang Indonesia. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain
atau dunia akan datang itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitannya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Uri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Ini latar belakang dari tema yang saya diharapkan untuk bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu menghayati kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita bicara menghayati kehadiran Tuhan, sebenarnya itu mewakili kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Betul ya? Dengan kita menghayati kehadiran Tuhan, apakah tujuannya hanya sekedar melihat, oh Tuhan ada, Tuhan hadir, lalu sudah? Tentu tidak ya. Dengan menghayati kehadiran Tuhan, tujuan berikutnya adalah kita berharap mengenal Dia dengan segala keberadaannya, ya, kebenarannya, kalau menggunakan istilah manusia, konsep berpikirnya, ya, cara Dia bertuhan, gitu ya, karena Dia adalah Tuhan. Cara Dia menjadi Tuhan itu maksudnya untuk apa dan seperti apa sih? Kan itu tentunya yang ingin kita lakukan. Setelah menghayati kehadirannya, sekali lagi, harapan kita adalah kita ingin tahu siapa Dia, bagaimana kehendaknya dan bagaimana rencananya. Dan ternyata kalau boleh dikatakan ribuan tahun, kita bisa menggunakan ribuan tahun, walaupun bisa berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ilmuwan menyebut dunia ini sudah hampir 2 miliar lebih masa waktunya. Tapi Alkitab menjelaskan masa waktu kita belum sampai selama itu. Ya, 3.000 sampai 4.000, paling lama 5.000 tahun paling tidak, belum sampai miliaran tahun, gitu ya. Apapun itu, tapi intinya keinginan manusia untuk mengenal sesuatu yang ilahi itu sudah cukup lama. Manusia pengen tahu siapa ya pribadi yang gak kelihatan ini, yang bisa melahirkan awan, yang bisa melahirkan petir, yang bisa melahirkan geledek, gitu ya, yang bisa menciptakan bumi, langit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa yang menciptakan bumi, siapa yang membuat gunung menjadi ada. Sehingga ada muncul pertanyaan di sini, lalu siapa yang menciptakan ini? Betul ya? Lalu terciptalah konsep-konsep berpikir yang kita kenal hari ini disebut dengan agama. Dari bahasa Latin, a itu tidak, gamos itu kacau. Jadi agama artinya supaya pengetahuan tentang siapa yang menciptakan, bagaimana itu diciptakan, bagaimana kehidupan manusia dimulai, itu tidak kacau, teratur. Ini berawal dari keinginan manusia mengenal siapa sebenarnya yang membuat ini semua. Terangkumlah dalam sebuah konsep itu. Ada bentuknya yang tradisional, kita mengenal ada aliran kepercayaan di masyarakat Indonesia, betul ya. Ya, ada yang namanya Parmalin. Itu kepercayaannya orang Batak. Ya, Batak tradisional. Hari ini masih ada. Ada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebatinan, itu orang Jawa. Ya. Dan ada yang disebut dengan keharingan, itu orang Dayak. Dan ada banyak jenis yang kalau kita cari satu persatu mungkin ada ratusan di Indonesia ini. Ya, itu agama tradisional. Lalu kita mengenal di Indonesia ada berapa agama besar? Adik-adik sekalian, ada sekolah minggu. Bapak sekalian, ada berapa di Indonesia ini agama besar? 6. Yang pertama apa? Islam. Kedua, Kristen. 2, Katolik. Ketiga, Hindu. Kelima, yang keenam, Konghucu. Ada 6. Itu agama besar. Bukan selama ini kita menyebutnya salah. Itu agama resmi. Oh enggak, semua agama diakui secara resmi di Indonesia. Ini yang ditwist, dimainkan supaya orang ketika beragama berbeda, tidak sesuai dengan agama yang dianggap resmi, dianggap mereka sesat, lalu boleh itu dikafir-kafirkan. Enggak. Sejak dari awal Bung Karno sudah menyatakan itu. Kepres nomor 1 menjelaskan bahwa even agama Zoroaster, Yahudi, bahkan yang kita kenal dengan kebatinan tadi, yang Tuhannya beda kalau disebut, betul? Itu dilindungi. Dan Indonesia itu mensahkan itu sejak dari pertama sekali. Ya, Presiden Indonesia itu menjabat. Presiden yang pertama siapa?
Megawati bukan, itu anaknya Bung Karno. Nah ini salah satu cara kita mengenal siapa yang menciptakan. Tapi ini baru salah satu. Agama. Nah agama itu menjadi tools, piranti untuk manusia cari tahu. Oh ini, itu, dan lain sebagainya. Oh Tuhan itu begini. Oh kehendaknya begini. Oh ternyata penciptaannya seperti ini. Oh manusia itu dalam setiap agama berbeda-beda. Betul ya? Nah kita ya sebagai umat Kristen, manusia diciptakan pada hari keberapa? Wah ini sekolah bukunya nggak lulus nih kayak. Manusia diciptakan hari keberapa? 6, iya betul. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ini. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi, bukan, itu baru pembukaan, itu kalimat itu. Tapi pertama sekali Tuhan menciptakan apa? Apa Pak? Pohon? Bukan. Terang, iya. Berurutan itu. Yang kedua Tuhan menciptakan apa? Dua aja. Yang kedua Tuhan menciptakan apa? Yang di belakang, yang sistem. Tahu siapa? Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan mixer, bukan mixer. Tuhan menciptakan cakrawala. Jadi yang pertama Tuhan menciptakan terang, yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala, firmament. Sebenarnya itu batas antara tempat di mana kita bisa hidup dan tempat di mana kita tidak bisa hidup. Karena di sana tidak ada oksigen, di sini ada oksigen. Ya, itu prosesnya. Nah, kita jadi tahu gitu. Tapi itu baru dengan satu cara. Sementara manusia punya banyak cara. Nanti kita kembali ke cara yang pertama. Selain agama, manusia sebenarnya ini semua hasil dari budaya. Budaya itu dari dua suku kata, Budi dan Daya. Budi, bukan Pak Budi, kebetulan ada Pak Budi kan. Kalau Budi sudah pindah ya Pak, di Tangerang ya Pak ya. Oh Alam Sutra, oke. Ya, Budi itu pikiran, ya, rasio kita, dan Daya, usaha. Agama itu termasuk budaya, iya, termasuk bagaimana menuangkan pemahaman kita tentang Tuhan dan segala macamnya, dan usaha kita, ya. Usaha itu dalam arti kita datang ke tempat ini, apakah hanya pikiran kita yang datang? Enggak. Tubuh kita datang? Iya. Ada usaha di situ? Jalan kaki, naik mobil, naik tangga, atau apa hanya pikiran kita yang naik tangga? Enggak. Ada usaha untuk kita bisa duduk mencari tahu tentang siapa Tuhan. Jadi agama budaya, iya. Sebenarnya produk budaya, tapi manusia seringkali membedakan ya, budaya itu yang tari-tarian dan lain sebagainya. Oh enggak. Hanya karena pemahaman kita yang mungkin belum lengkap gitu, kita anggap budaya hanya itu. Padahal semua ini kebiasaan kita, pola kita beragama, dan ini dan lain sebagainya, termasuk ini mimbar, ya termasuk kita bisa menggunakan botol untuk menampung air minum. Ini merupakan hasil budaya manusia. Ya. Tapi baiklah, mari kita pisahkan. Ini agama. Ya. Tapi yang kedua ada cara lain di mana manusia mau mengenal Tuhan. Selain agama, teknologi juga membantu kita untuk mengenal Tuhan. Ya atau ya? Ya, ini teknologi bukan? Ya, ini teknologi bukan? Ya, ini teknologi bukan? Ya, ini? Ya, ini bukan agama, tapi ini hasil teknologi yang membuat kita bisa mengenal Tuhan. Ini teknologi bukan? Iya. Dan teknologi membantu kita untuk mengenal Tuhan. Ada banyak cara. Selain hasil-hasil teknologi, ternyata ada bagian lain. Biasanya teknologi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Tapi baiklah, mari kita pisahkan. Ya, ilmu pengetahuan memiliki bagiannya. Ketika kita berdiskusi, ada yang sekolah Alkitab, sebenarnya itu merupakan ilmu pengetahuan, bukan? Iya. Teologi itu tadinya bukan hanya sekedar sebuah ilmu pengetahuan, tapi ibu bagi ilmu pengetahuan. Jadi sebelum kenal semuanya dulu, ya, di universitas di Eropa, ya, sebelum ada Amerika kan Eropa yang berkembang terlebih dahulu. Setiap mahasiswa sebelum kuliah sesuai jurusannya, mata kuliah yang paling pertama harus diambil adalah apa? Teologi. Jadi sebelum lulus mata kuliah teologi, semua mahasiswa pada zaman dulu tidak boleh ambil mata kuliah yang lain. Theology is the mother of science. Dan disitulah manusia mencari tahu, manusia berdebat, manusia mendiskusikan, sampai akhirnya mereka bisa menyimpulkan banyak hal. Oh Tuhan itu begini, oh Tuhan itu begitu. Bahkan sampai hari ini, kalau disebut perdebatan tentang Tuhan, sampai hari ini perdebatan itu belum selesai. Dan ada
Ada banyak cara yang lain, saya baru menyebutkan 3. Ada banyak cara yang lain yang dipakai manusia untuk berusaha mengenal Tuhan. Dengan apa? Hal yang sifatnya mistis, iya. Dengan cara-cara mistis manusia juga pengen mengenal pribadi yang supranatural. Karena mistis itu biasanya berkaitan dengan apa? Supranatural. Lahirlah dukun. Betul, saudara? Ada yang kenal dukun? Oke. Ada yang kenal dukun terkenal di sini? Mungkin lebih kenal dukun terkenal daripada pendeta terkenal. Ada, ternyata fakta itu ada. Nah, tapi mari kita kembali ke cara yang pertama tadi. Perikop Lukas 20, ya, ayat yang ke-27 sampai dengan 40 ini, ya, memberi sebuah contoh. Ada sekelompok orang yang ingin mengenal Tuhan melalui cara yang pertama, agama yang dia yakini. Saduki termasuk salah satu kelompok dari agama Yahudi. Yang memang mereka menyatakan diri tidak mengakui adanya kebangkitan. Manusia mati ya sudah, mati saja. Bagi mereka hidup itu ya sekarang ini saja. Setelah itu ya sudah, nggak ada lagi. Karena pertanggungjawaban yang paling berat adalah ketika di bumi ini, menurut mereka seperti itu. Nah, lalu kemudian mereka mempertanyakan, ya, mereka mempertanyakan tentang satu kasus yang kalau boleh jujur nih ya, bisa ada, bisa enggak, betul nggak? Kasus ini bisa ada atau bisa enggak? Bisa enggak? Ya, bisa saja ada. Tapi bisa saja enggak. Mau sih 7-7-nya kawin sama istri yang sama itu, saya sih belum pernah melihat. Tapi saudara ada yang pernah melihat 7-7-nya turun ranjang, ya, menikah dengan istri dari kakak yang tertua? Saya belum pernah melihat. Paling tidak baru 2 kali. Dua kakak beradik yang menikahi istri yang sama karena kakaknya meninggal, lalu kemudian adiknya lah yang menikahi kakak iparnya. Dan itu saya menyaksikan sendiri karena kebetulan waktu itu guru saya SMA, guru fisika saya masih ingat sekali. Ya, kakaknya meninggal punya istri, beliau belum menikah. Dia akhirnya menikah dengan istri dari almarhum kakaknya. Dan itu wajar, sebuah kisah yang wajar. Tapi ini kayaknya nggak wajar menurut saya. Dan orang Saduki berusaha mengada-ada. Karena tujuannya sebenarnya bukan mencari tahu. Nah, ini nanti menjadi sebuah pengingat bagi kita. Kalau tujuan kita adalah menghayati kehadiran Tuhan, boleh bertanya, tapi seharusnya kita bisa membatasi pertanyaan kita sesuai dengan apa yang seharusnya kita perlu tahu. Amin. Tapi seringkali di gereja banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Halo, di sini enggak ya? Pertanyaannya wajar-wajar ya, ceritanya. Bu, tunggu ya. Di sini jemaatnya baik-baik ya, nggak ada yang memberontak. Amin. Tapi di gereja kita menemukan banyak pertanyaan yang sebenarnya bersumber dari pertanyaan agama, namun diplesetkan hanya demi kepuasan batin saja, tidak dalam tujuan menghayati Tuhan. Ya toh ya, ya. Dan akhirnya banyak perseteruan, banyak benturan, banyak konflik, bahkan banyak perpecahan terjadi gara-gara sebuah pertanyaan yang sebenarnya tujuannya tidak sungguh-sungguh ingin mencari dan menikmati kehadiran Tuhan. Halo, ujungnya perpecahan, ujungnya konflik, bumbunya agama, bungkusnya agama, namun tujuan akhirnya sebenarnya egosentris manusia. Dan itu merusak. Hari ini kita menyaksikan itu. Wah, yang satu ingin merasa dianggap begini, wah, yang satu ingin merasa dianggap begitu. Kalau semuanya merasa seperti itu, lupa yang sedang kita cari tahu tentang pengetahuannya adalah siapa? Tuhan. Lebih hebat nggak dari kita semua Tuhan itu? Iya, tapi kita lupa. Kita menjadikan Tuhan itu objek sama seperti ini. Botol aqua yang kita mau cari tahu airnya isinya apa ya? Iya betul, boleh gitu. Tapi itu kalau air aqua. Tapi kalau Tuhan itu lebih dari sekedar air aqua, melampaui batas-batas pikir manusia. Kalau kita jujur, nalar kita mampu memahami Tuhan? Enggak. Nalar kita sanggup mengerti semua misteri tentang Tuhan? Enggak ada satupun manusia yang sanggup. Otak yang hanya sekepalan tangan kita untuk memahami pribadi yang lebih besar dari sekedar kepalan tangan kita ini. Kira-kira naif nggak? Konyol. Dan itu kalau menggunakan kata dalam bahasa orang Timur, orang Indonesia, kurang ajar. Kita merasa diri lebih hebat dibandingkan Tuhan yang menciptakan kita. Itu sesuatu yang kurang ajar. Lu siapa gitu kalau boleh ngomong? Kamu siapa? Sok tahu, pengen tahu, betul baik, tapi sok tahu itu sesuatu yang lain. Dan ketika pertanyaan itu tadi
sudah bukan lagi dalam tujuan menghayati kehadiran Tuhan, ingin mencari tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, akhirnya Tuhan hanya menjadi objek serupa botol ini. Nah, bagaimana kita melerai keingintahuan kita, mengendalikan keingintahuan kita dengan keberadaan Tuhan yang penuh misteri? Sadari yang pertama, menghayati kehadiran Tuhan itu harus dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kesadaran. Ya, ingat baik-baik bahwa kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Katakan amin. Amin? Ya. Coba lihat kanan kirimu, kamu terbatas. Jangan sombong. Jangan sombong. Tuhan tidak terbatas. Betul nggak? Sadar itu betul, kita pengen menghayati kehadiran Tuhan, tapi harus ingat Tuhan itu tak terbatas loh bro. Kamu terbatas, lalu kamu merasa pengen tahu, bahkan sok tahu. Wah, ada yang salah di situ. Sadar. Keterbatasan kita itu membuat kita sadar bahwa jawaban-jawaban yang akan kita terima, ingat baik-baik. Ingat baik-baik nih, seringkali tidak memuaskan keinginan kita. Halo? Karena misteri, karena sesuatu yang tak terbatas, lalu kita pengen selami dengan keterbatasan kita harus sadar bahwa kita akan menemukan banyak jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan itu harus kita terima. Disitulah fungsi iman sebagai umat percaya. Iman tujuannya untuk memahami sesuatu yang tidak terjelaskan. Pokoknya aku percaya. Kenapa? Karena aku tidak mampu memahaminya. Halo? Tapi Tuhan pasti tidak mungkin sederhananya menyimpang dari kodrat-kodrat kebaikan yang seharusnya dimiliki oleh pribadi yang maha sempurna. Itu sudah pasti. Jadi kalau kita sudah kebablasan, merasa lebih hebat, merasa lebih tahu, maka sebenarnya bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, tapi kita sudah menuhankan diri kita. Kita sudah menjadikan diri kita sebagai bukan bukan objek, tapi subjek dari segala sesuatu, pusat dari segala sesuatu. Sudah bukan Tuhan yang seharusnya kita tuhankan, tapi menjadi diri kita yang kita tuhankan. Terbalik, iya. Agama akhirnya serupa hanya dengan alat saja yang kita manipulasi. Dalam tujuan apa? Mendewakan manusia, menempatkan manusia pada posisi yang seharusnya tidak layak dia tempati, yaitu posisi Tuhan. Rusak akhirnya, iya. Banyak akhirnya komunitas-komunitas yang menyebut diri agama itu rusak. Karena taubahnya sekedar kultus individu, keinginan dipuja, dan lain sebagainya. Manipulasi semua itu. Dan banyak orang akhirnya kecewa, sedih, terluka. Udahlah, nggak gereja-gerejaan, nggak komunitas-komunitasan. Karena percuma, nggak ada gunanya. Karena mereka menemukan ya, hilangnya kesadaran bahwa iya, aku terbatas. Dan Tuhan itu tak terbatas. Ketika aku nggak mampu memahami, sudah. Berarti memang aku belum sanggup. Aku gunakan iman untuk memahami. Ayo kita baca. Ibrani 1 itu ayat yang paling sederhana yang membuat kita harus ingat. Ibrani pasal yang pertama. Ingat ya. Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya. Ini apa? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Stop di situ. Kita pengen mengerti, betul kan? Berharap pengen tahu, pengen paham Tuhan itu gimana dan lain sebagainya. Dengan semua aspek-aspek yang ada di dalam diri Tuhan, mujizatnya, karunia dan lain sebagainya. Lalu lanjutkan. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak bisa mata kita lihat ini gimana sih, ini maksudnya apa? Nggak bisa. Tapi dengan iman kita bisa mempercayainya. Katakan amin. Dengan tepuk tangan dimulai bagi nama Tuhan. Itulah gunanya iman dalam agama. Bukan untuk dipermainkan, ditwist demi kepentingan, ya, demi kepentingan sekelompok orang, segelintir orang. Nafsu-nafsu tertentu, nafsu-nafsu yang nampak rohani, padahal jauh lebih duniawi dibandingkan nafsu duniawi yang ada dan kita lihat di dunia. Dan itu akhirnya penuh dengan kemunafikan. Jadi sadar bahwa kita terbatas, Tuhan tak terbatas. Baru penghayatan itu fair gitu loh. Tahu posisi.
Nih, botol tahu posisinya bahwa dia botol, nggak mungkin bisa memahami manusia. Betul nggak? Bisa botol memahami manusia? Nggak bisa, karena dia terbatas. Aneh kalau botol sok tahu tentang saya, tentang manusia. Ini aneh. Aneh bin kotok, bukan cuma aneh bin ajaib. Sama seperti komputer. Saya pernah belajar sedikit tentang komputer. Sehebat-hebatnya komputer itu ternyata AI hari ini, AI yang terbaik, itu tidak mampu memahami konsep 3D yang terbaik yang dimiliki manusia. Oh, maksudnya? Iya. Ada bagian di mana komputer itu tidak bisa memahami perbedaan layer antara benda 3D yang di depan dan benda 3D yang di belakang. Maksudnya? Iya. Makanya ada ketika saudara masuk nanti ada pertanyaan CAPTCHA. Tahu ya? Itu CAPTCHA untuk membuktikan bahwa ada robot atau tidak. Betul ya? Ya. Teknologi sehebat komputer hari ini pun ternyata tidak mampu membedakan bahwa ini apa namanya? Tripod yang ada kameranya, di belakangnya itu ada kursi, di belakangnya ada manusia, ada orang yang bentuknya juga 3 dimensi. Komputer tidak mampu memahami. Hanya manusia yang bisa memahami dan bisa membedakan. Saya bisa membedakan, sudah bisa membedakan. Komputer ternyata tidak bisa. Halo? Lalu komputer suruh menjelaskan manusia, itu tidak fair. Dia tidak mengerti bagian-bagian paling detail yang dimiliki manusia dan hanya manusia yang punya itu. So bersyukur kita jadi manusia. Amin. Tapi sehebat apapun manusia, we have a limitation. Kita punya batasan. Jika dibandingkan bukan dengan komputer, bukan dengan botol, bukan dengan speaker ini, tapi dibandingkan pribadi yang jauh lebih besar dari semuanya, yaitu siapa? Tuhan. Jadi ayo sadar. Jadi ketika saudara nanti buka komputer lalu ada CAPTCHA itu disuruh membedakan atau disuruh ngeklik ada gambar ini, gambar itu, betul ya? Itu untuk menjelaskan that I'm not robot. Kalau robot pasti salah terus. Tapi kalau manusia yang nggak robot-robotan, artinya yang jauh lebih tinggi kualitas dan kemampuan mengamati dan cara berpikirnya, dia pasti benar. Karena hanya manusia yang punya kemampuan. Saya kaget waktu saya lihat itu. Iya ya, betul ya. Kenapa ada pertanyaan itu? Itu tujuannya untuk membedakan. Dan I'm a human dan itu robot. Dan itu luar biasa. Tapi sehebat apapun manusia, sehebat apapun komputer, dia tidak sanggup menjelaskan manusia. Begitu pula sehebat apapun manusia, dia tidak sanggup menjelaskan pribadi yang maha agung dan maha luar biasa, yaitu Tuhan. So sadar, tapi jasmati kita bukan siapa-siapa. Kita cuma manusia biasa, terbatas. Tapi yang kedua, nah ini persiapan yang tanpa sengaja tadi waktu kami bertiga, saya hari ini bersama dengan istri dan anak saya yang kedua. Kita lagi ngobrol, khususnya sih saya sama anak saya. Ketika di mobil saya mampir di pom bensin, mau buang air sebentar begitu kan. Tiba-tiba waktu saya balik, mereka diskusi tentang satu istilah gitu loh. Yang penting hati mami. Tiba-tiba dia ngomong begitu sama istri saya gitu. Yang penting hati. Iya sih, betul sih. Terus saya ngomong, itu poin yang nanti papi khotbahkan. Ya, itu nanti yang papi khotbahkan. Dan dia mengingatkan saya untuk tidak lupa menjelaskan ini. Yang kedua, manusia seringkali boleh menggunakan segala macam hal dari agama, teknologi, ilmu pengetahuan, hal-hal mistis gitu. Tapi manusia melupakan ketika ingin mencari tahu dan memahami Tuhan, melupakan satu bagian terpenting dari hidup manusia. Manusia melupakan hati nuraninya. Halo? Betul? Kalau pakai hati nurani, pasti dia punya motivasi yang bersih. Dia pengen mencari tahu dengan kesungguhan hati. Hati nurani itu kalau dalam dunia filsafat itu diibaratkan sebagai konsep ontologis. Wah, apa sih Pak ontologis itu? Ontologis itu maksud paling dasar dari segala sesuatu. Apa ini? Tablet, gadget ini diciptakan atau dibuat untuk apa sih? Itulah pertanyaan ontologis. Buat apa ini? Nah, hati itu adalah konsep ontologis dari setiap manusia. Ngapain kamu bertanya sih sebenarnya? Halo, betul? Kalau itu dijawab, maka semua pertanyaan itu akan terjawab dengan cara yang tepat. Tapi kalau di sini sudah salah, maka semua urutannya paling tidak juga menyimpang. Belum tentu semuanya salah. Ada kalanya kita menemukan kebenaran juga, betul ya? Dari motif yang salah kita bisa menemukan kebenaran ketika Tuhan menegur kita. Iya. Tapi betapa indahnya ketika motif itu semakin benar dan semakin bersih, maka Tuhan akan tuntun untuk menemukan itu. Nah, orang Saduki ini
Saduki ketika memulai pertanyaannya, diskusinya, dia memulai sudah dengan motivasi yang salah. Dia cuma pengen menjatuhkan Yesus. Halo, betul? Iya, cuma pengen meniadakan ya keberadaan pribadi yang Maha Agung itu. Nah, kalau dari awal tujuan kita sudah itu, saudara mau cari ke gereja manapun tidak akan pernah menemukan Tuhan. Halo? Tapi ketika motifmu benar, mau dimanapun gereja itu, sekecil apapun seperti tempat ini, berapapun orangnya, it doesn't matter. Katakan amin. Dan kamu pasti menemukan Tuhan. Pasti itu. Tuhan itu melihat hati. Sama seperti kata anak saya, Tuhan itu melihat hati, Mam. Tuhan tidak melihat bentuk luarnya. Yes, betul. Thank you anakku. Tuhan itu melihat hati. Tapi setelah hati bersih ya harus diekspresikan, kan gitu. Ketika hati bersih pasti mencari tahunya juga mau bersih, mengerjakannya juga bersih. Kalau motivasinya seperti orang Saduki ini nggak akan dapat. Yang dapat malah justru tempelakan, kira-kira gitu. Kalau kita baca bagian terakhir, ya di Lukas pasal 20 tadi, ya kita kembali ke Lukas. Ayat yang ke-40. Ya, dari 39 dulu. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, ya, ini bukan Saduki, ingat baik-baik. Ahli Taurat itu ada orang Farisi, ada orang Saduki, ya. Ya, ada kelompok SNI, beberapa SNI itu biasa lebih sering mengasihkan diri. Ya, sangat dimungkinkan Yohanes Pembaptis itu ketika dia keluar dari rumah orang tuanya Zakaria itu imam ya, lalu dia ke padang gurun. Di padang gurun itulah dia bertemu dengan orang-orang SNI yang biasanya jauh lebih tulus, jauh lebih murni motivasi hidupnya. Nah, kalimat dalam ayat 39 ini hendak menjelaskan, hendak menegaskan ya bahwa ada ahli-ahli Taurat yang lain yang menangkap maksud Tuhan itu dengan cara yang benar, sehingga dia berani berkata apa kalimatnya? Guru, jawabmu itu tepat sekali. Perikop ini hendak mengkontraskan kalau kamu cari tahunya dengan cara yang salah, nggak bakal nemuin. Dan kalimat itu bukan keluar dari mulut orang-orang Saduki. Betul? Dan dengan jelas itu Lukas menuliskan. Lukas itu orang yang sangat detail dalam runtutan penjelasan. Dan dia terkenal sebagai salah satu penulis Alkitab yang bukan murid Yesus, tapi paling jelas dalam mengungkapkan kronologis dan hal penting yang ada di dalam kisah kehadiran Yesus. Dia tuliskan itu. Di atas kan betul jelas ya, orang Saduki. Betul? Ayat 39 apa? Beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Bisa jadi beberapa orang Saduki juga termasuk di situ, bisa. Yang tadi saya ngomong, motifnya mungkin pertama salah, tapi ketika mendapat jawaban yang menepelak batinnya, dia sadar, iya, ini benar. Nah, saya harapkan kita menjadi orang-orang yang begitu. Mungkin selama ini kita salah motivasi, salah isi hati kita. Tapi ketika kita sudah disadarkan Tuhan, ayo kita bertobat. Amin. Jangan keraskan hatimu. Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Ayo kita sadar. Waktu kita datang ke gereja tadi, budidaya pikiran kita dan usaha kita, ayo kita maksimalkan dengan ditambahkan motif yang benar. I want to search anything about God. Saya ingin cari tahu tentang segalanya tentang Tuhan supaya aku betul menemukan hidup ini gimana. Nggak mudah, saudara. Yang sudah benar aja bisa salah, betul ya? Apalagi yang sudah salah sejak dari awal. Mari kita bertarung, mari kita berjuang. Itu nggak mudah. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 itu dengan jelas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. How's your heart? That's how's your life. Gimana hatimu, begitulah hidupmu. Itu kira-kira. Makanya jaga yang benar. Guard your heart. Dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata lebab. Coba bersama dengan saya. 2-3 lebab. Sekali lagi 2-3. Bukan kebab ya, lebab. Kebab beda lagi, lebab. Orang Yahudi meyakini bahwa lebab itu the center of life. Dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata kardia. Walaupun akhirnya dalam ilmu pengetahuan kardia itu merujuk kepada jantung. Ya benar juga, karena kalau jantung mati manusia biasanya mati. Kardia.
Jadi ketika jantungmu, batinmu berdegup dengan cara yang salah, maka ada sesuatu yang salah pula dalam hidupmu. Gitu kira-kira. Tapi kalau jantungmu berdegup dengan benar, setidaknya Allah lalu pusat hidupmu benar, kehidupanmu pun benar. Jadi gimana caranya? Ayo jaga. Jaga apa itu Pak? Menjaga hati itu lebih sulit daripada menjaga istana. Lalu lebih sulit menjaga IKN. Lebih sulit menjaga hati daripada menjaga IKN. Sulit banget. Wow, boleh lah ada perdebatan gini gitu tentang ibu kota Nusantara itu. Tapi lebih sulit menjaga hati kita masing-masing. Karena bisa ribuan, ratusan, bahkan miliaran keinginan itu bisa muncul dalam waktu yang bersamaan kalau dari dalam hati. Ya, ini laki nggak perempuan sama gitu. Walaupun yang kadang-kala paling paham tentang hati itu kan biasanya ibu, ya kan? Ya mari ibu, ya. Ajari bapak-bapak untuk bisa menjaga hati dengan benar. Amin, Bu? Amin? Ya. Bapak-bapak juga, bapak-bapak itu kan lebih, ya kita tahu secara psikologis dijelaskan. Nalar, logika, rasio itu lebih di atas perasaan bagi laki-laki. Dan bagi perempuan perasaan di atas rasio. Walaupun kadang-kala itu bisa terbalik-balik. Ya tergantung manusianya. Tapi sekali lagi, kalau kita mengingatkan kita, ayo, ketika kita ingin menghayati kehadiran Tuhan, ini benar nggak? Ke gereja ini benar nggak? Dan kehadiran Tuhan juga nih, bagian berikutnya, kan bukan juga hanya di gereja loh. Everywhere, every time. Betul loh, every situation, artinya mau di rumah, mau di mana, itu terapkan itu. Aku nih siapa? Aku bukan siapa-siapa. Di rumah tangga aku sadar, aku kepala rumah tangga, tapi aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Aku mau gunakan hatiku, aku mau mengenal Tuhan bagi rumah tanggaku. Betul. Aku mau mengenal Tuhan bagi pekerjaanku, aku mau mengenal Tuhan bagi seluruh hidupku. Dan itu perjuangan yang harus kita lakukan. Sampai ketika kita mati di akhir hayat kita bisa sungguh-sungguh. Aku bersyukur aku mengenal Engkau Tuhan. Kenapa? Karena kita melewati prosesnya dengan indah. Tapi gimana bisa bersyukur kalau semua penuh dengan kelok-kelokan yang gak jelas? Kelok-kelokan boleh, tapi kelok-kelokan yang jelas kan membuat kita jadi bersyukur. Waktu kita kembali melihat masa lalu kita bisa melihat, waduh ini saat dimana aku bersyukur. Sulit memang, tapi di sini Tuhan menolong aku. Aku jadi tahu apa maksudnya. Di sini nih yang di sini aku bersyukur. Gak berat, tapi di situ aku sadar betapa mujizat Tuhan itu nyata. Wah, indah. Akhirnya seluruh peristiwa hidup kita menjadi cerita yang indah, yang bukan hanya bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita, tapi menjadi laporan kepada Tuhan. This is my life. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku. Gak udah jontor. Gimana itu? Tapi itu laporan yang indah. Sampai pasti bukan hanya manusia, tapi Tuhan terpesona melihat hidup kita. Wah, memang benar. Kalau begini memang you anak Tuhan itu. Memang nggak mungkin, nggak jauh kemana kamu sama seperti bapakmu gitu kan. Sama seperti Tuhan Yesus kan membuktikan hidupnya serupa dengan Bapa, seperti gambaran Bapa yang penuh kasih, yang tulus, wah semua kebaikan ada di sini. Jadi akhirnya bukan hanya anak cucu kita yang melihat, menyaksikan dan mendengar kisah hidup kita dalam menghayati kehadiran Tuhan, tapi juga Tuhan menyaksikan hidup kita. Sehingga kalimat ayat yang ke-38 itu dengan jelas kita disejajarkan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 38 apa? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia bukan Allah orang mati yang tak tahu diri, yang tak punya hati dan yang tak punya segalanya, mati. Melainkan Allah orang hidup yang sadar siapa dirinya, yang ngerti posisinya. Ya, sebab di hadapan Dia semua orang apa? Hidup. Artinya Dia harus mempertanggungjawab. Kamu hidup kok. Gimana hidupmu? Nah, kita yang tahu bahwa kita hidup, kita harus tahu diri, kita sadar, kita maksimalkan potensi yang kita miliki. Sampai akhirnya waktu kita menghayati Tuhan, kita tidak pernah menyesal. Kita bersyukur ini bagian yang terbaik dari seluruh kehidupan. Jadi ketika aku mengarahkan semuanya dalam tujuan menghayati kehadiran Tuhan, mengenal Tuhan dengan segala keberadaan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya sebut kita balik berdiri. Katakan dengan tulus lagu yang tadi kita nyanyikan. Ku tak membawa apapun di hati sebagai hamba.
Bertumbuh dengan luar biasa. Tuhan curahkan berkat dan juga roh pertobatan bagi Indonesia
pekabaran Injil juga semakin luar biasa. Pakai hamba Tuhan untuk menjaga lebih banyak jiwa lagi untuk kemenangan bagi kemuliaan nama Allah. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Kiranya Tuhan juga curahkan berkat, keamanan dan juga perlindungan yang sempurna, ekonomi berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala bencana dan semua pemerintahan berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Kepala kami, biarlah kiranya Tuhan juga berkati kami, amin, bersama Ibu Julia dan Roy. Tuhan berkati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan kali ini Tuhan pakai dengan dahsyat untuk membimbing kami, menggembalakan gereja kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin luar biasa. Pengajaran dan hikmat dari Tuhan dengan luar biasa Tuhan menurut kami, sehingga bisa mendidik kami dalam kebenaran firman Tuhan. Juga pekerjaan kami, usahanya Tuhan berkati dengan luar biasa, semakin hari semakin diberkati dengan dahsyat dengan baik. Kesehatan yang Tuhan pelihara, Tuhan jaga dengan tepat. Bapak, kami juga berdoa buat Budi dan Bu Vivi dan anak-anak semua nanti dengan Tuhan sempurna. Tuhan pakai dengan dahsyat semakin dengan hikmat Tuhan untuk mengajar kami mendirikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amerika Andreas juga bersama istri dan anak semua dalam dengan Tuhan sempurna, hikmat daripada surga, urapan Tuhan yang dahsyat itu atas beliau dan keluarga, sehingga pelayanannya di gerejanya juga semakin hari semakin luar biasa, lebih banyak menjaga jiwa dan juga lebih banyak mendidik jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sinode kami semakin hari semakin dahsyat Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa, juga Jawa dan Sumatera semakin banyak gereja yang bisa bertumbuh dan semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa ikut bersama-sama yang bersama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu, Tuhan memberkati jemaatmu semua. Yang berbuat berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan turunkan Tuhan tanganmu yang perkasa untuk menolong mereka. Yang membutuhkan kesembuhan oleh biru-biru di atas kayu salib, kami terima kesembuhan. Yang membutuhkan kesejahteraan, Engkaulah yang memberkati, Engkaulah Allah yang menyediakan buat kami. Kami tidak akan kekurangan. Kami percaya Tuhan, kami terima dengan iman berkat-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur dan saya katakan amin. Silakan saya bicarakan. Saya akan membacakan sedikit pengumuman. Pesanan juga bisa diberikan melalui transfer bank atau di QR code di panggung kita. Nomor rekeningnya juga negara 2023 061101 BNI cabang Universitas Trisakti Kampus Solo. Kemudian kita ada lagi pengumuman yang di depan. Oke, penyerapan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jani Rifandi. Multimedia Bapak Setia Gunawan, promosi Bapak Ciri, multimedia Roy, kamera Audrey, monitor Jennifer, doa syafaat nanti Bapak Setia Gunawan. Kemudian dilanjutkan lagi ibadah Yud akan diadakan biasanya di Sabtu minggu kedua setiap bulan. Jadi barusan kemarin ada ibadah Yud sudah dihadiri oleh cukup banyak teman-teman. Kami juga dengan rindu mengundang lebih banyak lagi saudara-saudara mengajak teman-teman yang baik untuk hadir bersama dengan kami. Kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti baptisan, pernikahan, penyerahan anak, pembesukan, pemberkatan rumah dan kedukaan dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini 0878 6059 8972. Ini sudah jadi memberikan di persembahan di nomor tersebut. Lanjut lagi sudah. Sebelum tutup ibadah kita mau menyempurnakan doa kita bersama, doa syafaat kita dudukkan hati. Bapak dalam surga, kami bersukacita karena Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal tengah hingga akhirnya. Dan kami sudah sampai di penghujung akhir. Kami bersukacita dengan Engkau dan kami percaya sukacita kami senantiasa penuh. Segala doa permohonan kami landaskan dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau mencurahkan berkat, mencurahkan urapan-Mu atas kami, pertolongan-Mu datang setiap saat tepat pada waktunya, karena Engkaulah Allah yang setia. Kami mau belajar untuk percaya, belajar untuk mengenal Engkau dengan hati yang tulus. Biar kiranya kami memiliki motivasi yang tepat untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya katakan mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.